Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Kajian Potensi Tsunami Akibat Gempa Bumi Bawah Laut di Perairan Pulau Sulawesi. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Harsa Permesdaiswara, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah Muhammad Kanzi Herianto. Yang ketiga adalah Asril Permana. Yang keempat adalah Muhammad Al-Fatih Ibnu Rashid. Dan yang kelima adalah Afisena Al-Farisi. Abstrak. Selang sepertiga abad terakhir, Sulawesi yang dikelilingi lempeng tektonik kecil dan besar telah terkena 270 kali gempa bumi bermagnitudo di atas 5. Jumlah ini ditengarai semakin lama akan semakin bertambah setiap tahunnya, yang bermula pada kenaikan aktivitas Sunda Ark pada tahun 2004 silam. Tujuan penelitian ini adalah menentukan area paling potensial untuk kejadian gempa bumi bawah laut dan tsunami di pantai perairan Pulau Sulawesi, dengan menganalisa data historis gempa bumi dan tsunami, serta melakukan simulasi kejadian tsunami di berbagai area. Didapatkan bahwa untuk periode 2010 sampai 2020 akan terjadi minimal 49 kali gempa bumi dengan magnitudo di atas 5, yang mana hampir semuanya berpusat di lautan dan berkemampuan untuk membangkitkan tsunami. Area yang memiliki potensial terbesar adalah North Arm, lengan utara Pulau Sulawesi, khususnya pantai utara, selatan, dan timur dari North Arm. Kata-kata kunci gempa bumi, tsunami, Pulau Sulawesi. Bab 1, pendahuluan. Indonesia adalah salah satu negara yang paling aktif seismiknya dan merupakan teraktif di dunia. Indonesia telah mengalami ribuan gempa bumi dan ratusan tsunami pada rentang 400 tahun terakhir. Sumatera dan Jawa adalah dua pulau yang paling rentan dampak tsunami karena terletak langsung di depan lempeng Indo-Australia. Papua dan Sulawesi juga pernah mengalami beberapa tsunami, walau tidak sesering Pulau Sumatera dan Jawa. Tapi belakangan ini mengakibatkan banyak aktivitas gempa, terutama dengan epicenter di laut berkenaan dengan mitigasi tsunami. Sampai saat ini belum pernah ada dilakukan pemodelan khusus tentang potensialitas tsunami secara menyeluruh di Pulau Sulawesi. Olehnya itu, diperlukan kajian khusus tentang potensialitas tsunami yang dilakukan dengan menganalisa kemungkinan permunculannya gempa bawah laut yang berpotensi mengakibatkan tsunami serta analisa bervariabel pembentuk tsunami. Bab 2, landasan teori. Aktivitas kegempaan bawah laut di sekitar Pulau Sulawesi akan selalu dipengaruhi oleh aktivitas bentukan-bentukan geologi bawah laut seperti patahan, palung, truss, dan spreading center. Pada gambar 2 terlihat patahan fault, palung, trenches, truss, dan spreading center yang membentuk aktivitas kegempaan Pulau Sulawesi. Terdapat 4 spreading center, 3 Selat Makassar, dan 1 di Teluk Bonek. Juga terdapat 11 patahan, terbagi menjadi 6 strike slips, Palu Karo, Walanae, Matano, Hamilton, Sorong, South Sula Sorong. 3 palung, North Sulawesi, Sangihe, dan Tolo, yang merupakan zona subduksi serta 2 truss Sula dan Batui, dengan patahan Palu Karo, Palung Sulawesi bagian utara, serta Palung Sangihe sebagian gempa teraktif. Hal ini ditambah lagi oleh pergerakan pelat bawah laut Pasifik yang bergerak ke arah barat serta pergerakan pelat Indian Australian ke arah utara, yang pada akhirnya membuat Pulau Sulawesi cukup rentan terhadap gempa bumi dan tsunami di masa mendatang. Metodologi penelitian. Tujuan dan metode penelitian tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini, yaitu 1. Menentukan potensi gempa bawah laut di area Pulau Sulawesi. 2. Menentukan cepat lambat tsunami untuk area Pulau Sulawesi. 3. Menentukan mekanisme mitigasi bencana tsunami yang cocok untuk area Pulau Sulawesi. Nah, untuk mendorong yang dikembangkan sebagai berikut.
Satu, lokasi dan waktu penelitian berupa pemodelan dan simulasi numeri tsunami adalah pada jurusan perkapalan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Waktu yang digunakan untuk penelitian yaitu selama 3 bulan. 2. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data historis, gempa, dan tsunami untuk area Pulau Sulawesi. Data bentukan geologi bawah laut area Pulau Sulawesi, data batimetri Indonesia dan Pulau Sulawesi atau ETOPO 1 dan 2. Data survei lapangan dari tsunami yang telah terjadi. 3. Instrumen penelitian menggunakan kode numerik yang terangkum pada program komputer SITPROS yang berbasis beda hingga dengan selama LEAPROP dengan input berupa parameter sesar, parameter gempa, batimetri, dan lokasi tinjauan. Berdasarkan penelitian Latif et al. 2000 dan Lender et al. 2003, Sulawesi telah mengalami kejadian tsunami sebanyak 24 kali dalam kurun waktu 300 tahun, dari tahun 1692 sampai dengan tahun 2000. Dari 24 kejadian tersebut, hanya terdapat 7 kejadian yang mempunyai data yang cukup lengkap dan terkoneksi dengan data gempa bumi pembangkitnya. Tabel 1. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa terdapat tren perpindahan epicenter dari gempa bumi bersayang berpotensi membangkitkan tsunami dan pantai barat ke barat timur Sulawesi. Selain itu, pembangkit tsunami ternyata tidak harus akibat mekanisme slip seperti petahan Palu Koro, namun dapat pula berupa spreading center di Selat Makassar, Palung, Sulawesi Utara. Hal ini memperlihatkan areal yang harus ditelaah lebih detail adalah North Arm. Guna menyelidiki hal tersebut, dilakukan permodelan simulasi tsunami yang terbagi menjadi 2 bagian, yakni simulasi kejadian lalu dan simulasi kejadian artifisial. Untuk simulasi kejadian lalu, dipilih tsunami 1996 nomor 6 pada tabel 1. Simulasi dilakukan berdasarkan data dari GEPCO, batimetri, USGS, parameter sesar, dan global CMT, parameter magnitude. Dilakukan menggunakan SITPROS versi 1.5. Dan bisa dilihat dari tabel berikut. Hasil tsunami tabel 2 memperlihatkan keakuratan pengambilan parameter dan justifikasi waktu tempuh tsunami yang tepat yang menjadi acuan untuk simulasi kejadian artifisial. Selanjutnya dilakukan simulasi kejadian artifisial di North Arm, S-Arm, dan sekitar perbatasan Sulawesi, Ambon, Laut Maluku, dan Palung Sangihe. Dipilih 7 kejadian ofisial yang terbesar atas kejadian gempa bumi. Sebenarnya data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 dengan rincian 2 di North Arm, A1 dan A2, 2 di S-Arm, B1 dan B2, dan 3 Laut Maluku, C1, C2, dan C3. Pada tiap kejadian dibuatkan artificial buoy yang akan mengukur tinggi gelombang tsunami dan waktu terpa. Posisi setiap buoy di bibir pantai dan arah terpa gelombang tsunami dapat dilihat pada gambar 4. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, A1, B1, B2, dan C3 akan mengalami propagasi tsunami yang sangat cepat, namun tidak memiliki waktu yang cukup untuk perubahan untuk menjadi lebih tinggi di daerah pantai. Ini disebabkan 3 hal. 1, epicenter berada sangat dekat dengan bibir pantai, khususnya A1, B1, dan B2. 2, batimetri pada daerah pantai. Keempat,
kejadian tersebut sangatlah curam, sehingga gelombang tidak mempunyai waktu yang cukup untuk berubah bentuk selayaknya pada pantai dengan kecuraman mild slope mendekati datar. Olehnya, kejadian artifisial yang dapat ditelaah lebih jauh adalah A2, C1, dan C2. Pada gambar 6 terlihat secara jelas bahwa pada kejadian A2 yang menghasilkan gelombang maksimum terkecil dan tidak mempunyai magnitudo gempa bumi sebesar C1 dan C2. Perbedaan rentang dari drawback DB sampai terjadinya gelombang maksimum hampir 2 kali dibanding C1 dan C2. Hal ini memperlihatkan bahwa pola betimetri di area propagasi kejadian A2 bermula pada kemiringan yang curam dan kemudian tiba-tiba menjadi hampir datar yang akhirnya membuat gelombang tidak mampu berubah menjadi lebih tinggi dan lebih lambat. Berdasar atas hasil simulasi tersebut, area yang potensial terjadi tsunami adalah pantai utara selatan dan timur dari North Arm. Kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pembahasan penulis kesimpulan bahwa satu, dengan menyantumkan semua aspek yakni lokasi, intensitas, dan dimensi patahan serta pola batimetri, terlihat bahwa perairan utara, selatan, dan timur dan North Arm di Pulau Sulawesi dan dapat dinyatakan sebagai area potensi sistemik dan tsunami di masa mendatang. 2. Berkenan dengan tsunami di garis pantai khususnya pada rentang waktu populasi gelombang dan epicenter ke bibir pantai di visibilitas mata telanjang. Terlihat bahwa gelombang yang tiba di perairan dengan pola kedalaman yang curam akan lebih mudah terlihat dibanding dengan perairan dengan pola kedamaian dan landai. Sayangnya dua tipe pantai ini terbagi cukup merata di pantai utara dan timur dari North Arm, yang pada akhirnya membuat sulitnya menentukan jenis perlindungan pantai yang cocok untuk area tersebut. Untuk alasan ini diperlukan penelitian lanjut mengenai perlindungan pantai yang cocok untuk bahaya tsunami, khususnya untuk North Arm di Pulau Sulawesi tersebut. Seki. Baiklah, sekian dari kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.